Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali serial kajian adab seorang muslim sehari-hari kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab sebelum tidur, dan insya Allah kita akan melanjutkannya dengan adab tidur. Adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika hendak tidur adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri, menghisab diri. Maka muhasabah ini penting. Kita menghisab diri kita sendiri sebelum kita nanti dihisab di akhirat. Maka bagi orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya di dunia ini, insya Allah hisab nanti di akhirat akan ringan. Maka kita coba introspeksi keseharian kita, dalam sehari kita dari pagi sampai malam kita, apakah banyak ketaatan atau banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak melakukan peribadatan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hisab ini penting bagi kita semuanya agar kita bisa menjadi lebih baik di hari-hari kedepannya, agar bisa kita menutup hari kita ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan taubat kita di malam hari. Karena kita tidak tahu nanti apakah kita akan dibangunkan lagi di dunia ini ataupun tidak. Maka ketika mungkin kita tidak dibangunkan lagi di dunia ini, maka kita sudah menutup hari kita, malam kita dengan bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya adalah kaitannya dengan zikir ataupun doa yang kita baca ketika kita kaget saat tidur, ataupun merasa takut terbangun kaget, ataupun takut saat tidur gelisah, maka ada satu doa yang disunahkan kita untuk membacanya. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyahdurun, yang artinya aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Makna kalimat Allah yang sempurna adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Juga kitab-kitab Allah yang diturunkan seperti Al-Quran dan yang lainnya. Wa min ghadabihi a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi, yaitu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, itu adalah petaka. Dan nanti akhirnya adalah bisa jadi neraka. Maka kita berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kejahatan hamba-hambanya, entah itu manusia ataupun yang lainnya. Manusia ataupun setan, tapi nanti setan itu disebutkan juga khusus setelah ini. Jadi kita berlindung juga dari kejahatan para hambanya, dari kezaliman para hambanya, dari kejahatan para hambanya, maka kita berlindung dari itu. Kemudian amin hamazati syaitan, itu dari bisikan-bisikan setan yang mungkin membisiki kita kejahatan-kejahatan, maka kita berlindung dari itu. Wa ayyahdurun, juga berlindung dari setan agar tidak hadir dalam aktivitas-aktivitas kita. Karena kita tahu bersama bahwasanya setan itu selalu hadir dalam aktivitas-aktivitas kita untuk menyesatkan kita semuanya, maka kita berlindung dari itu semua. Ketika kita kaget, gelisah ketika tidur, bacalah. Ketika kita kaget, gelisah, takut ketika tidur, maka bacalah kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyahdurun. Kemudian adab yang berikutnya berkaitan dengan ketika kita tidur. Maka ketika kita tidur, sebelum kita berdiri, maka duduk sejenak, kemudian mengusapkan kedua tangan kita di muka kita. Itu adab ketika bangun tidur.
kemudian membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita dibangkitkan. Kenapa? Kenapa kok tidur itu di sini dikatakan sebagai kematian? Karena ketika tidur, koneksi ataupun hubungan antara jiwa dan jasad kita itu lemah. Kadang kita mungkin nggak mendengar ada orang yang memanggil kita, ya. Kita nggak mendengar kejadian-kejadian di sekeliling kita, karena memang pada saat tidur, koneksi ataupun hubungan antara jasad dan raga kita itu lemah. Ya. Itu adalah sebagian adab-adab, ya, ketika mau tidur ataupun saat tidur, ketika kita bangun gelisah, bangun takut, dan tadi adab setelah tidur, ya, membaca doa dan mengusap muka. Demikian apa yang bisa Ustadz sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.